orang-orang yang menuduh kita bahwasanya as-salafiyun, ustadz-ustadz sunnah, dai-dai sunnah dan ulama-ulama sunnah itu mentajsim, memberikan keserupaan ya bagi Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat dan jasad seperti makhluk, itu tidak benar, itu tuduhan tanpa dasar. Dan mereka-mereka ini kalau diajak duduk bersama itu tidak mau. Yakin sudah? Coba mereka-mereka yang sering komentar di Facebook itu, menuduh kita mujassimah, ahlussunnah mujassimah, salafiyun mujassimah. Ayo ajak duduk, tidak berani. Karena mereka itu juga, sebenarnya kalau pakai kaidahnya mereka loh ya, mereka juga mujassimah. Paham tidak? Belum ya, belum paham ya. Begini, katanya kalau kita menetapkan Allah punya tangan, misalnya Allah memiliki tangan, memang di Quran ada, di hadis ada, katanya kita ini ahlus sunnah dituduh mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk, yang makhluk itu punya badan atau jasad seperti ini. Padahal kita ini mengitsbat, bukan menyerupakan, bukan mentasbih. Perhatikan ya, itsbat, menetapkan. Karena kalau kita tolak, berarti kita menolak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya kan? Kita menetapkan. Hanya saja itsbat kita, perhatikan, Allah punya tangan bila tasbih, tanpa ada penyerupaan. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya bila tasbih. Jadi itsbatnya Ahlussunnah itu al-itsbat bila tasbih, dengan tanpa menyerupakan. Wala tahrif, tanpa memberikan makna yang batil, memutar balikkan makna. Wala takyif, tanpa membagaimanakan atau tanpa memberikan visualisasi dan gambaran. Paham tidak? Jadi, oh Allah tangannya begini-begini, tidak ada ulama sunnah mengatakan begitu, tidak ada, sampai kiamat tidak ada. Sejak zaman Nabi, sejak zaman para sahabat, sampai zaman sekarang ulama sunnah tidak ada yang mengatakan tangan Allah seperti ini dan seperti itu, tidak ada yang memvisualisasikan atau menggambarkan. Kemudian bila tafwid, dan tidak menyerahkan maknanya. Ulama sunnah mengatakan makna tangan ya tangan, al-yad maknanya tangan. Tidak ada yang menyerahkan, oh Allah itu punya yad. Apa maknanya yad? Allah yang maha tahu, kita serahkan pada Allah. Kalau semua ayat-ayat sifat dikatakan Allah yang maha tahu, sama dengan menuduh Nabi tidak menjelaskan ayat itu kepada para sahabat. Satu ya, paham ya? Yang kedua, sama dengan ulama-ulama dan para sahabat tidak paham ayat-ayat sifat. Berarti ayat itu turun tanpa dipahami oleh mereka. Para sahabat tidak paham dan Nabi juga tidak memahamkan, menjelaskan. Berarti ayat Quran itu ada ayat-ayat yang tidak bisa difahami, semua diserahkan kepada Allah maknanya. Kalau ulama salaf itu menyerahkan bukan maknanya yang ditafwid, yang diserahkan itu kaifiyahnya. Bagaimana tangan Allah, itu yang kita serahkan pada Allah. Tapi artinya tangan artinya jelas. Kalau artinya tidak jelas, sama dengan Al-Quran itu tidak mubin, tidak jelas dan tidak mungkin ya. Sekarang bagaimana membantah mereka? Gampang, segampang-gampangnya. Saya ajari akhwat. Ada orang mengatakan mujassimah, kamu juga mujassimah, jawab gitu. Loh kok bisa? Iya. Tanya, Allah itu hidup nggak? Allah hidup nggak? Allah hidup nggak? Pasti dia mengatakan Allah hidup. Loh, berarti kamu menyamakan dengan makhluk. Makhluk kan juga hidup. Bingung nggak dia? Kira-kira sifat siapa yang dibuang? Sifatnya Allah maha hidup atau sifatnya makhluk yang hidup? Nyatanya makhluk juga hidup. Bingung, otaknya mulai bingung dia. Tanakut, pendapatnya kontradiksi satu dengan yang lain. Sekarang Allah itu memiliki ilmu tidak? Kamu mujassimah kalau begitu, karena kamu meyakini Allah punya ilmu, kan begitu? Wahai ahlul bid'ah, ya kan? Wahai ahlul bid'ah, berarti kamu mujassimah. Kenapa mujassimah? Karena kamu juga meyakini Allah punya ilmu. Oh enggak, Allah enggak punya ilmu. Loh, bahaya. Kamu mengatakan Allah tidak punya ilmu, kamu punya ilmu. Bahaya sekali. Ilmumu karangan dari mana itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Allah punya zat enggak? Punya zat. Makhluk punya zat? Punya, berarti mujassimah. Jadi sebenarnya ahlud dhalal itu juga mujassimah dalam versi mereka.
Mereka kembali, makanya kalau berbantah-bantah dengan mereka, gunakan kata-kata mereka untuk nembak mereka. Nah, paham nggak? Karena mereka sering menjelek-jelekan kita balas, kita pakai, kita pinjam, kita isti'arah kata-kata mereka, lemparkan kepada mereka. Jadi batu yang dilemparkan kita tangkap, lemparkan lagi ke dia. Nanti dia akan kelabakan. Ya bener, paham tidak? Wah Ustadz, Ustadz keras ya menghadapi ahlul bidah. Bukan keras, sayang saya. Sebab kalau tidak saya jelaskan seperti ini, mereka dari dulu menghina kita terus. Kalau enggak saya beberkan kesesatan mereka dari dulu menghina kita terus. Tidak pernah mereka menghargai Ahlussunnah wal Jamaah, menghina. Taib.